Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rizky Vanisa dengan NIM 1240-1214 akan membacakan materi hari pertama. Hadis, definisi hadis, sunnah dan asar. Hadis, perkara perbuatan ketetapan atau sifat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan untuk pedoman umat Islam. Secara bahasa, dari kata hadis yang berarti perkataan atau cerita. Sunnah ialah perkataan, perbuatan, persetujuan yang menjadi teladan dan hukum. Secara bahasa, sunnah artinya jalan atau tradisi. Khobar, berita atau riwayat bisa dari Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in. Secara bahasa, dari khobar artinya memenuhi. Asar, riwayat dari sahabat atau tabi'in bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa artinya bekas atau jejak. Hadis berkaitan lam yashkur ala qalilam yashkur katsira. Artinya, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dalil hujjah hadis. Definisi argumen Al-Quran, hadis, ijma' dan akal yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang sah. Secara bahasa, dalil artinya petunjuk dan hujjah artinya bukti atau argumen. Dalil dari hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni ma in tafastum bihima lam yudillu abadan kitaballahi wa sunnatar rasulihi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah kalian. Selama berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. 3. Secara perkembangan hadis. Definisi. Fase awal di mana hadis berupa ucapan, tindakan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh sahabat. Masa sahabat mulai dari 11 Hijriah hingga 11 Hijriah atau 63 Masehi. Penyebaran hadis secara lisan dan tulisan oleh sahabat dengan ketelitian tinggi. Masa tabi'in, hadis mulai dikodifikasi secara resmi. Munculnya pemalsuan hadis akibat politik. Masa kodifikasi, penyusunan hadis sistematik dengan klarifikasi sahih dan hasan dhaif. Cara bahasa, takhris, catatan waktu, tauqin, atau kronologi. Hadis terkait. Aktub fawalladhi nafsi bidahi ma yakaruju minhu ila haqqa. Artinya, tulislah demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad Al-Hakim. 4. Hadis dari kualitas sanad. Hadis mutawatir. Hadis diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Mustahil mereka bersepakat dusta pada setiap tingkat generasi. Secara bahasa, artinya beruntun atau bersambung. Hadis mansyur. Hadis yang awalnya diriwayatkan oleh 12 perawi tapi populer di generasi berikutnya hingga diriwayatkan oleh banyak orang. Secara bahasa, artinya terkenal. Hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi kecil di setiap generasi. Ahad yang artinya individu atau tunggal. Hadis terkait. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Hadis secara kuantitas sanad. Hadis sahih. Definisi hadis yang sanad bersambung diriwayatkan oleh perawi adil dan kuat hafalan, tidak ada kejanggalan, syadz atau tidak cacat ilat. Secara bahasa, sahih artinya benar. Hadis hasan. Definisi yang sanadnya bersambung, perawinya adil tapi hafalan kurang sempurna. Tidak ada syadz atau ilah. Secara bahasa, hasan artinya baik. Dhaif. Hadis yang tidak memiliki syarat sahih atau hasan karena sanad terputus, perawi tidak adil, lemah hafalan atau ada cacat. Secara bahasa artinya lemah. Abu Sa'sa'ah At-Tilqaniyu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahf pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit.
dan dia akan diampuni dosanya hingga Jumat berikutnya. Kelima, syarat hadis sahih. Sanad bersambung, tidak terputus antara perawi hingga ke Nabi Muhammad SAW. Perawi adil, jujur baik akhlaknya, dan taat beragama. Perawi dabit, kuat hafalan dan catatannya, tidak syad, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, tidak ada ilah, bebas dari cacat tersembunyi. Hadis bersangkutan. Amal 6. Hadis syarat-syarat perawi dan proses transmisi. Syarat penerima hadis. Ketentuan syarat perawi menerima hadis dari gurunya. Samul yang berarti menerima atau memikul. Syarat penyampaian hadis. Ketentuan syarat menyampaikan hadis kepada orang lain. Yang secara bahasa adalah penyampaian. Syirat at-tamul al-ad. Redaksi khusus dalam menerima dan menyampaikan hadis. Syirat artinya bentuk redaksi. Hadis bersangkutan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yallahul anni walau ayata wa hadithu an bani Israil wala tasama wa ma kadzaba alayya mutama'idan fal yatabawwa maqdadu minan nar." Yang artinya, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, dan diceritakanlah riwayatnya dari Bani Israel tanpa rasa khawatir. Dan barang siapa yang sengaja berdusta atasku, maka bersiaplah menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. 7. Syarat perawi dan proses transmisi hadis. Pertama, tahmilul, penerima hadis. Proses penerima hadis dari guru secara bahasa artinya hamalah, membawa. Kedua, ada penyampai hadis, proses penyampaian hadis ke orang lain. Dari kata ada artinya menyampaikan. Sirat tamamul wal ada. Redaksi khusus dalam penerima dan menyampai. Dan sirat artinya bentuk, tahmul penerima, dan ada artinya penyampai. Hadis bersangkutan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah ia menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis maudhu. Hadis palsu yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta. Maudhu artinya diletakkan atau dipalsukan. Hadis bersangkutan. Man qara'a surakal kahfil al-lailal jum'atil asyraqan lahu nuranil taqati qadimati illa rash. Uqilahu hatta jum'atil ukhra. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan memancar cahaya bawah kedua kakinya ke arsy, dan dosanya akan diampuni sampai Jumat ke depannya. 9. Ilmu rijal hadis. Ilmu yang mempelajari biografi para perawi hadis, sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya untuk menilai kredibilitas mereka. Secara bahasa, rijal artinya laki-laki, merujuk pada perawi, al-hadis artinya hadis. Hadis bersangkutan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya mutamammidan wal falyatabawa ulqadatu minan nar." Artinya, barang siapa yang berusaha atasku dengan sengaja, maka bersiaplah ia diduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya ada asbabul wurud, ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu hadis. Secara bahasa, sebab artinya sebab-sebab, urut artinya datangnya. Hadis bersangkutan. An Abi Hurairah qala ja'a rajulin ilan nabiyyi qala ya Rasulullah ayu sadaqatil azmul ajrah qala antas wa anta sadiqu syai'hu taghshal faqra wa talmulun ina wal tumhilu hatta idza balagat ruhu saraqi qulta li fulatin kadza wal fulat kadza. Bahkan kalimat. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau bersabda, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir. Engkau takut miskin dan mengharap kaya. Jangan engkau menunda-nunda hingga nyawa sampai di kerongkongan.
Lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu telah menjadi milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takhrij hadis. Proses pelacak atau verifikasi sumber asli suatu hadis dalam suatu kitab hadis atau yang berstatus kesahihannya. Secara bahasa, takhrij berarti mengeluarkan atau menelusuri asal-usul hadis bersangkutan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadza alayya muta'iddan walitawab faqduhi minan nar. Artinya, barang siapa yang berdosa atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah ia menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.